Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natria Angelin Darapuspita, NIM 41 2021, Prodi Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, bimbingan Bapak Hasanal Mulkan, SH.MH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bab 1. Pengantar pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Tujuan mempelajari pendidikan Pancasila adalah agar mampu berkontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau submateri, mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya secara historis, secara sosiologis, secara yuridis, dan secara politik. Yang pertama, secara historis. Presiden Soekarno mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Melalui pendekatan ini, kita sebagai mahasiswa sangat diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing, serta berperan secara aktif dan arif dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, secara sosiologis. Bukti sosiologi bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah seluruh kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh Pancasila sesuai perundang-undangan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, ataupun hak layak umum yang menjadikan masyarakat yang bermoral dalam bentuk pikiran ataupun tingkah laku. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologi masyarakat Indonesia. 3. Secara yuridis. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Yang keempat, secara politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila mampu adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Selanjutnya, B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis. Secara perlahan, sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan porno aksi yang mengatasnamakan seni dan mengukir balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan adat ketimurannya, dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis. Yang ketiga, disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memiliki komitmen kebersamaan sebagai salah satu bangsa. Karena itu, secara teori dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. C. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu, sendi, atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Yang kedua, secara historis. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang pertama, landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan bangsa Indonesia. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang terbuka, masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri.
Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya asing. Penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda. Dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, oleh sebab itu, timbullah tuntutan reformasi dalam segala bidang dan kenyataan ini. MPR melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Yang ketiga, landasan yuridis. Definisi landasan yuridis adalah landasan berdasarkan aturan yang memulai perdagangan dan permusyawarahan. Dalam alinea atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan yuridis konstitusional yang di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila Pancasila sebagai dasar negara yang benar dan sebagai berdasarkan keputusan Mendiknas nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Yang keempat, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa, memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya kita akan memasuki materi bab kedua, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama
segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. B. Tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dinyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu: pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek. Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan nasional, yaitu meningkatkan manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa yang akan datang. Yang terakhir, kita akan membahas visi dan misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi pendidikan Pancasila yang bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Yang kedua, misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.